396, buka pakaian Anda. Ningsi memberi Bailu tatapan meyakinkan dan ketika suara-suara di sekitarnya melambat, dia berkata, Su Senior, Sis Meixin, apakah pakaian ini adalah milik perusahaan? Atau jika otak saya benar-benar memiliki masalah, saya sudah mengikuti perintahmu untuk membawakanmu pakaian dengan standar yang sama. Yang harus kamu lakukan adalah memenuhi bagianmu dari perjanjian dan kasus ini akan ditutup. Sedangkan untuk semuanya sesudahnya, aku akan bertanggung jawab, dan itu bukan urusanmu. Mata Su Yimo menjadi dingin. Zhao Meixin ingin membantahnya, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun dan dia hanya berdiri membeku. Liang Bikin tidak bisa menahannya, omong kosong. Konyol. Ningsi mengangkat bahu, ada begitu banyak saksi barusan yang mendengar janji Anda. Saya tidak menambahkan apapun. Dia terdiam, lalu melanjutkan, memiringkan kepalanya ke samping, atau apakah kata-kata itu hanya efektif beberapa saat yang lalu. Jika memang begitu, sebagai seorang pemula di sini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zhao Meixin dan Su Yimo saling memandang, lalu berkata, Yimo kami mengatakannya sendiri dan kami tidak akan mengambilnya kembali. Ningsi, Anda sedang mencari masalah sendiri, jadi jangan salahkan kami untuk apapun. Zhao Meixin melirik Bailu, karena kalian berdua memenuhi janji membawakan kami pakaian dengan tingkat yang sama, pertimbangkan kasus ini ditutup. Nada bicara Zhao Meixin khususnya lemah ketika dia mengatakan, level yang sama. Semua orang tahu bahwa bahkan jika itu hanya gaun malam, yang dibawa Ningsi jelas beberapa tingkat di atas yang dikenakan Su Yimo. Pada titik ini, Bailu masih merasa gelisah dan dia memandang Ningsi dengan cemas. Meskipun dia lolos untuk saat ini, Ningsi mendapat masalah besar. Sementara dia tidak bersalah, insiden hari ini disebabkan olehnya. Liang Bikin menempel di lengan Su Yimo, dan menatap Ningsi, sepupu, ayo. Kita sudah terlalu banyak membuang waktu untuk masalah sepele ini. Hari yang luar biasa. Su Yimo melirik Ningsi dengan dingin dan berjalan pergi. Para penonton perlahan-lahan menyebar juga. Aku yakin tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Sementara Bailu aman sekarang, Ningsi dalam kesulitan besar, bukan? Tentu saja. Dia melakukan dosa yang sangat besar. Hanya masalah waktu sebelum dia mendapat balasan. Saat sekelompok Su Yimo pergi, suara Ningsi terdengar, Senior Su, tolong tunggu. Su Yimo benar-benar kesal, memikirkan berapa banyak lagi waktu yang akan dia habiskan untuk pemula ini. Liang Bikin menjawab dengan suara kasar, Ningsi. Sudah cukup sekarang, bukan? Zhao Meixin dengan sinis memandang Ningsi, bagaimana sekarang? Apakah kamu takut? Atau penyesalan? Tetapi seperti yang kamu katakan, ada banyak saksi sebelumnya, jadi sudah terlambat untuk mengambilnya kembali sekarang. Ningsi menyeringai kecil, Sis Meixin, pasti Anda khawatir tentang saya, jadi mengapa saya menyesal? Lalu mengapa kamu meminta sepupuku untuk tetap? Apakah kamu tidak waras? Ningsi melihat jijik di wajah Su Yimo, saya hanya ingin mengingatkan sesuatu Senior Su, tolong buka pakaian Anda. 397, bagaimanapun juga aku buta. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, semua orang merasakan dinginnya duri mereka. Liang Bikin membelalakan matanya, Ningsi. Kamu, beraninya kamu. Bahkan Su Yimo yang tidak repot-repot berbicara dengan Ningsi berbicara, konyol. Zhao Meixin benar-benar marah, Ningsi, kamu marah. Kamu sengaja mengatakan itu untuk mempermalukan Yimo di depan umum. Bailu begitu ketakutan sehingga dia menjadi bisu dan semua orang memandang Ningsi seolah-olah dia adalah hantu. Kata-kata berani dari Ningsi. Dia bertingkah aneh hari ini. Apakah dia dikutuk? Kenapa dia terus mencari masalah? Ekspresi Ningsi tidak berubah sama sekali, terlepas dari apa yang semua orang katakan, dan dia memasang wajah polos, aku tidak benar-benar tahu apa yang saya katakan salah. Untuk membuat Senior Su sangat marah sekarang, saya sudah menyelesaikan bagianku dari kesepakatan itu, mengompensasi pakaian yang rusak, jadi bukankah seharusnya apa yang Senior Su kenakan sekarang menjadi milikku? Semua orang terdiam. Bahkan kelompok Su Yimo tidak tahu harus berkata apa padanya. Liang Bikin memecah kesunyian, Ningsi. Apakah Anda seburuk itu? Anda bahkan ingin pakaian yang dibuat dengan buruk ini juga. Ningsi memasang ekspresi bermasalah, memindai pakaian Su Yimo, kata-kata Mes Li yang terlalu keras. Pakaian Senior Su sangat berharga. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu dibuat dengan buruk? Ini adalah gaun edisi eksklusif terbaru channel, yang tidak bahkan tersedia untuk umum. Bahkan jika itu ada, hanya ada 10 dari mereka di dunia ini. Satu dengan Senior Su sehingga itu berarti satu kurang di dunia ini.
Untuk pakaian dari tingkat eksklusivitas ini, bahkan jika itu hanya tas yang masuk, itu akan cukup untuk membeli setiap hal yang saya kenakan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu buatan buruk? Memori Ningsi luar biasa dan dia mengulangi apa yang dipuji semua orang tentang pakaian itu. Kamu, Liang bikin hampir tersedak pada dirinya sendiri, jangan kamu salah mengartikan kata-kataku. Aku mengatakan bahwa gaun itu rusak. Bukan berarti gaun itu buruk. Ningsi mengangguk, tidak masalah jika itu kotor. Sis Meixin menyebutkan bahwa itu bisa dicuci dan kerusakannya hanya sedikit cacat. Tapi karena senior Su tidak tahan, ditambah penglihatanku sangat buruk, aku sama sekali tidak keberatan. Sementara dia mengatakan bahwa dia buta, semua orang tahu siapa yang buta dalam situasi sebenarnya. Ningsi mengatakannya dengan sangat sempurna sehingga Su Yimo dan geng tidak bisa kembali dengan jawaban apapun meskipun mereka sepenuhnya mengerti apa yang dia maksudkan. Para penonton benar-benar terkejut dengan seberapa cepat masalah ini meningkat, seperti tornado. Ningsi tiba-tiba bertindak gugup dan menatap Liang Bikin, nih. Liang, tanganmu. Tetap jauh dari Su Senior. Harap berhati-hati dengan manikur Anda. Jangan kaitkan cakar Anda ke pakaian saya. Pakaian ini sangat mahal sehingga tidak mampu membelinya sendiri. Beberapa dari mereka mulai tertawa. Liang Bikin sangat frustrasi ketika Zhao Meixin berdiri dan berbicara dengan kasar, Ningsi, betapa tak tahu malunya kamu. Kamu benar-benar brengsek. Ningsi mengangkat bahu tak berdaya, jerk biasanya tidak masuk akal, bisakah kau memberitahuku bagian mana dari diriku yang sekarang terdengar tidak masuk akal? 398, tidak cukup malu. Kamu. Ningsi sengaja menjadi sangat frustasi, terutama dengan bagaimana dia menjalin sarkasme dalam kata-katanya dan tidak meninggalkan ruang untuk bantahan. Setelah berbicara dengan Liang Bikin dan Zhao Meixin, Ningsi berpaling ke Su Yimo dengan wajah polos. Su Senior, aku tahu ini adalah pakaian favoritmu, aku mengumpulkan cukup keberanian untuk meminta kamu memberikannya kepadaku, sebenarnya, aku menyesali apa yang baru saja aku katakan. Aku seharusnya tidak mengambil hal-hal yang dicintai seseorang, jadi kau tahu apa, aku hanya akan memberikan pakaian yang kamu kenakan kembali padamu. Aku menginginkannya lagi. Ningsi. Kamu, sejak Su Yimo mulai terkenal, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Dia marah. Apa yang dia maksud dengan mengembalikannya? Penyihir ini membuatnya terdengar seperti dia menyumbangkannya padanya. Sepupu. Sepupu, kamu baik-baik saja. Liang Bikin berteriak, Ningsi, kamu mengaku tidak brengsek, tapi kamu meminta sepupuku menelanjangi di depan begitu banyak orang. Apakah kamu mencari lebih banyak masalah? Liang Bikin mulai mengutarakan pikirannya dengan marah. Ningsi memasang wajah ketakutan, bagaimana saya bisa? Tentu saja, Senior Su akan berubah di kamar kecil atau di tempat pribadi. Saya akan menunggu di sini. Saya akan menunggu, betapapun lama waktu yang diperlukan. Zhao Meixin menghibur Su Yimo dan memandangi pakaian abu-abu di tangannya, apa yang Anda berikan kepada kami adalah gaun tidur. Apakah Anda meminta Yimo untuk mengenakan ini sekarang? Ningsi menjawab dengan cepat, mustahil. Sis Meixin, Anda benar-benar salah paham. Lalu, kalau begitu, jika tidak ada pakaian cadangan sekarang, saya bisa menunggu beberapa hari. Dia menyiratkan bahwa Zhao Meixin dan yang lainnya tidak bisa melepaskan pakaian Su Yimo, yang justru menjadi alasan mengapa mereka berdebat dengan Ningsi. Su Yimo menjadi tenang, dan dengan bibir pucat dan suara nyaring dia menyatakan, kembalikan itu padanya. Pakaian ini, kembalikan padanya. Zhao Meixin tampak gelisah, tapi, Yimo, jika kita mengembalikannya padanya, maka tidak akan ada bukti bahwa dia menyalahgunakan properti perusahaan. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Su Yimo memelototinya, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Apakah dia tidak cukup dipermalukan hari ini? Dia sudah muak dengan ini. Zhao Meixin tidak berani menentangnya, jadi dia cepat-cepat maju ke Ningsi dan mengembalikan gaun G-nya. Baik, baik. Kami akan mengembalikannya padamu. Ini hanya sepotong pakaian. Seberapa cemasnya kamu? Seperti kamu belum pernah melihat yang lebih baik. Dalam upaya untuk mendapatkan kembali reputasi mereka, Liang Bikin melanjutkan, saya bilang dia berasal dari daerah pedesaan. Sangat putus asa untuk pakaian yang dibuat dengan buruk, hampir mengambilnya langsung dari sepupu saya. Dia kemudian memelototi para penonton, seolah-olah memerintahkan mereka untuk mengkritik Ningsi tanpa kata-kata. Para penonton sudah tercengang ketika Ningsi menghentikan Su Yimo, jadi mereka diam sepanjang waktu. Hanya setelah Liang Bikin memelototi mereka barulah mereka mulai berbicara. Benar. Lihat betapa putus asanya dia.
Para penonton sudah tercengang ketika Ningxi menghentikan Su Yimo, jadi mereka diam sepanjang waktu. Hanya setelah Liang Bikin memelototi mereka barulah mereka mulai berbicara. Benar, lihat betapa putus asanya dia. Sis Yimo terlalu murah hati, pakaian yang sangat mahal, dan dia melepaskannya. Sis Yimo baru saja mengajari mereka aturan tanpa benar-benar peduli tentang pakaian itu, tapi lihat betapa putus asanya dia. Su Yimo menarik napas dalam-dalam, kembali ke kepribadian glamornya, dan dengan pengawalnya Liang Bikin dan Zhao Meixin, mereka pergi tanpa melihat ke belakang. 399, akhir yang tidak terduga. Ningxi membiarkan dirinya tersenyum kecil, dengan hati-hati menghapus debu dari pakaian. Sekarang dia perlu mencuci tangan karena sudah kotor oleh semua tangan mereka. Ini adalah hadiah dari bos. Bagaimana dia bisa memberikannya pada Su Yimo sebagai kompensasi? Dia masih harus membayarnya kembali bagaimanapun juga jika diambil. Beberapa saat setelah Su Yimo pergi, para penonton mulai berbicara di antara mereka sendiri dalam kebingungan. Apakah begitu? Aku menebak apa yang akan terjadi pada awalnya, tapi aku jelas tidak mengharapkan akhirnya. Dan, apakah kalian menyadari bahwa pada akhirnya, Ningxi hanya harus pulang ke rumah, kembali dengan beberapa kata, dan dia lolos tanpa perlu membayar apa-apa. Kamu benar. Saat kerumunan bubar, Bai Lu kembali ke akal sehatnya, dan dia pergi ke Ningxi dengan cemas, Ningxi. Sis Bai Lu. Ningxi dengan hati-hati melipat gaun tidur dan memasukkannya ke tasnya. Alis Bai Lu dirajut, Ningxi, meskipun masalahnya sudah diselesaikan sekarang, Anda telah menyinggung perasaan mereka hari ini. Bagaimana jika mereka menyusahkan Anda nanti? Ningxi tersenyum, Sis Bai Lu, apakah Anda pikir mereka tidak akan membuat masalah bagi saya bahkan jika saya tidak menyinggung mereka? Bai Lu menggelengkan kepalanya. Kanan. Dengan drama yang disebabkan oleh Ningxi hari ini, dia memiliki konflik kepentingan dengan Su Yimo, jadi tidak peduli seberapa hati-hati dia, masalah tidak akan terhindarkan. Lagi pula, kamu bisa santai sekarang. Su Yimo sangat peduli tentang citranya. Sementara masalah ini hampir lepas kendali hari ini, akan sangat jelas jika dia membalasmu terlalu cepat. Jadi, setidaknya dalam jangka pendek, kamu aman. Apa Ningxi tidak menyebutkan adalah bahwa perasaan sakit mereka mungkin terfokus padanya sekarang, dan mereka tidak akan punya waktu untuk memikirkan Bai Lu. Bai Lu membungkuk padanya dengan rasa terima kasih, Ningxi, aku benar-benar berterima kasih padamu hari ini. Jika tidak, aku akan dikeluarkan dari perusahaan. Sis Bai Lu, sama-sama. Aku tidak melakukan banyak hal, kita berada di kapal yang sama. Dia memperhatikan memar di lutut Bai Lu sebagai hasil dari berlutut sebelumnya. Sis Bai Lu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin memeriksakan lutut itu di rumah sakit? Bai Lu dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, itu hanya cedera kecil. Dia merasa agak gelisah, Ningxi, kamu seharusnya memanggil saya dengan nama saya secara normal. Kamu tidak harus menambahkan, sis, di depan. Aku tidak memenuhi syarat untuk itu. Ningxi tersenyum, kamu lebih senior dari aku. Bukankah normal bagiku untuk memanggilmu, sis? Selain itu, aku sangat suka karya-karya kamu, Crimson River, Green Mango, The Place Where the Wind Blows, aku sudah melihat semuanya. Aktingmu hebat. Bai Lu terkejut, kamu pernah melihat film-film saya sebelumnya. Karya-karya ini adalah beberapa yang menampilkan lebih banyak adegan-adegannya, tetapi mereka terlalu artistik dan tidak benar-benar disukai publik. Ditambah lagi, dia bernasib buruk dan tidak memenangkan penghargaan apapun dari film-film ini. Ningxi mengangguk, aku sudah melihatnya. Aktingmu benar-benar unik, terutama dalam hal perinciannya. Aku sengaja mempelajarinya sebelumnya. Sayang sekali kau memiliki portofolio yang kecil, tapi tidak apa-apa. Saya telah menyaksikan perilisan baru Anda, dengar, dan saya pikir peluangnya memenangkan penghargaan cukup tinggi. Anda kemudian dapat berpartisipasi dalam lebih banyak film untuk menampilkan lebih banyak akting Anda kepada publik. Bai Lu benar-benar terkejut oleh Ningxi. Dia sekarang percaya bahwa Ningxi benar-benar melihat karyanya sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan tahu banyak tentang aktingnya. 400, aku hanya seorang gadis. Tiba-tiba, kesulitannya selama bertahun-tahun datang ke pikiran dan banyak perasaan campur aduk dalam dirinya. Dia selalu berpikir bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini tidak ada gunanya, bahwa tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, tidak ada yang pernah melihatnya. Tetapi hari ini dia mengetahui bahwa setidaknya ada satu orang yang memperhatikannya. Bai Lu sedikit bersemangat dan dengan suara gemetar,
dia berkata, "Terima kasih, Ningxi, aku benar-benar bersyukur. Adapun untuk mendapatkan penghargaan, aku bahkan tidak akan memikirkannya selama aku dapat tinggal di perusahaan dan memenuhi kebutuhan." Bailu kemudian tersenyum pahit, "Sebenarnya, aku sudah memikirkan perubahan karir sebelumnya, tapi aku menyadari bahwa 10 tahun terlalu lama dan akting sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak tahu apa-apa lagi selain dari akting." Ningxi mengerti bagaimana perasaan Bailu dan dia terus mendorongnya, "Sis Bailu, aku punya firasat. Kamu akan menjadi populer. Firasatku biasanya sangat akurat." Bailu tersenyum pada Ningxi. Meskipun dia tahu bahwa dia menghiburnya, dia masih merasa tersentuh. Semoga ini menjadi kenyataan. Ah, sudah waktunya. Aku sudah terlambat. Aku akan bicara denganmu lain kali. Selamat tinggal, Sis Bailu. Ningxi melihat arlojinya dan menyadari bahwa dia sudah terlambat setengah jam, dia dengan cepat berpisah dengan Bailu dan berlari ke atas. Selamat tinggal. Ningxi mencapai kantor Ling Zizi, terengah-engah. Ningxi mencapai kantor Ling Zizi, terengah-engah. Jiang Muye benar-benar kesal. Ketika dia melihatnya, dia melemparkan konsol permainannya, "Ningxi. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Kamu membuat saya menunggu begitu lama setiap saat. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang saya hasilkan setiap menit? Apakah kamu tahu betapa berharganya waktuku?" Ningxi berkata dengan benar, "Blondie, apakah Anda bahkan seorang pria terhormat? Saya seorang gadis, apa salahnya menungguku sebentar?" Jiang Muye hampir jatuh dari kursi, "Hah, perempuan. Sekarang kamu sadar bahwa kamu perempuan. Mengapa dia tidak ingat bahwa dia adalah seorang gadis ketika dia memukulnya saat itu? Aku akan menjadi satu kapanpun aku mau." Ningxi menjawabnya dengan marah, lalu dia berjalan ke arah Ling Zizi meminta maaf, "Sis Zizi, aku benar-benar minta maaf. Ada yang menghalangi dan membuatku terlambat. Maaf sudah membuatmu menunggu." Jiang Muye sudah terbiasa dengan pengobatan yang bias ini. Sementara Ling Zizi terbiasa dengan argumen mereka, dia memandangnya dengan waspada dan berkata, "Ada masalah dengan Suyimo." "Sampah. Sis Zizi tahu." Ningxi kaget, kemudian mulai menuangkan pujian, "Sis Zizi, Anda bahkan tahu tentang itu. Itu terjadi secara praktis beberapa detik yang lalu. Anda seperti Zhuge Kongming yang lain. Anda tahu segalanya tanpa perlu melangkah keluar." Jiang Muye terdiam. Ling Zizi tetap diam selama beberapa detik, lalu memandangnya, berita itu tersebar di seluruh jaringan perusahaan. Ningxi bingung kata-kata. Dia memujinya karena hal yang salah. Ling Zizi tetap diam selama beberapa detik, lalu memandangnya, berita itu tersebar di seluruh jaringan perusahaan. Ningxi bingung kata-kata. Dia memujinya karena hal yang salah. Jadi semuanya ada di jaringan, semua orang suka gosip, bukan? Apa masalah dengan Su Yimo? Apa yang terjadi? Jiang Muye merasa ditinggalkan dan dia berjalan menuju meja Ling Zizi dan mengambil alih mouse komputernya. Karena Jiang Muye datang, Ling Zizi muncul sedikit gelisah tetapi dia kembali ke ekspresi tenang yang biasa dengan cepat. Ningxi pergi untuk melihat layar juga dan dia tidak melihat sedikit perubahan ekspresi Ling Zizi. Selanjutnya bab 401, masuk ke puncak kehidupan.